Hah, jadi kali ini gue mau ngasih tahu teman-teman gimana caranya ganti kampas rem belakang ya. Sebenarnya gampang, mudah, bisa dilakuin sendiri gitu. Nggak ada salahnya kita coba. Gampang kok. Nih gue kasih lihat caranya bagaimana ya. Tutorial mengganti kampas rem. Kalau tutorial mengganti muka agak sulit. Kayak gue agak sulit. Acil. Eh, Kenapa gue mau ngasih tahu tutorial ini? Karena semua orang tuh bisa ngelakuin. Kalau kayak gue masih bisa lah untuk bongkar kampas rem belakang. Kalau kampas rem depan agak males karena mesti nyopot kaliper. Kalau kampas rem belakang enggak. Jadi cukup mudah bisa dilakukan di setiap orang. Perempuan juga bisa kok. Ini gue kasih tahu ya caranya kayak gimana. Barang-barang yang dibutuhkan itu kunci L8 lagi, kunci L5 dia untuk buka ini nih. Jadi ada dua baut pengait. Ini si apa sih namanya nih? Teman-teman ada yang tahu nggak namanya apa? Coba tulis di kolom komentar. Asli gue lupa nih. Pistonnya. Elah, ini doang gue lupa. Lihat tuh kondisinya tuh. Kondisinya udah tipis. Jadi yang kita butuhkan ini ya, kunci L5 dan nanti mungkin ya mungkin kunci inilah, kunci berapa aja atau besi untuk ngedorong si ini nih, ngedorong piston. Tapi sebelum ngedorong piston, teman-teman bisa buka ini dulu nih, tabung minyak remnya, karena ketika nanti kita ngedorong si pistonnya ini supaya dia mundur, kalau ini nggak dibuka dia akan susah untuk masuk ke dalamnya. Karena kalau kita ngedorong si piston, otomatis oli rem akan naik ke atas. Otomatis dia harus dibuka. Kalau nggak dibuka, ketahan sama si ininya nih, ketahan sama tutupnya gitu. Jadi sebelum dorong piston, ada baiknya buka dulu si tutup tabung minyak rem. Kita buka dulu ya guys. Susah nih gue megang kameranya nih. Gue kempit diketek dulu nih. Kita buka. Ternyata tinggal dikit. Nah sekarang kalau udah kayak gini, buka ini nih. Sebenarnya teman-teman kalau memang agak sulit untuk ngejangkau si dua baut ini, si silencer ini bisa dibuka. Tapi kalau gue langsung aja. Karena gue susah megang kameranya, jadi gue offin dulu, ntar gue kasih lihat lagi. Sudah mulai proses buka si baut pengancing kampas remnya. Kita tinggal tarik aja. Ini baut pengancingnya, satu lagi di belakang. Agak susah ya karena mungkin udah lama jadinya sulit keluarnya. Nah bisa nih, kita tinggal tarik.
Nah, ketika ditarik otomatis nih kan kecabut nih, tapi kita dorong dulu. Kalau ini udah kecabut nih, dua baut pengaitnya gampang. Tinggal siapin kunci atau besi buat ngedorong si piston. Nih. Ini udah gua dorong nih pelan-pelan nih. Itu udah kebuka yang depan. Tinggal ngeluarin yang satu lagi nih, yang belakangnya nih. Nah, ini dia nih kampas rem yang lama. Dan ini nih kampas rem yang baru. Udah kecabut dua kampas remnya. Sekarang gimana caranya kita dorong piston si kaliper pelan-pelan ya. Nih kalau masuk ini dorong pelan-pelan. Aduh, pelan-pelan ya. Waduh, berat juga nih pistonnya. Ini udah agak mundur nih ya. Pistonnya. Lihat tuh, kalau didorong pak tuh. Kalau didorong dalam, minyak remnya naik ke atas. Udah butek lagi minyak remnya. Tinggal sekarang kita pasang. Nih tinggal masukin kampas rem yang baru. Kempit ketek aja deh. Ini kameranya gua kempit ketek nih. Nih terus jangan lupa pasang klipnya sampai nyangkut ya. Kalau nggak nyangkut nanti nggak bisa kunci. Susah juga nih gua ngempit kamera sambil masukin si ini klip nih. Kalau udah gini tinggal kita kencangkan bautnya. Simpel kan? Udah kepasang nih kampas remnya. Terus kita injak. Oh, dia masuk ke dalam tuh. Jadi penuh lagi kan? Kenapa dia tadi kosong? Karena kampas remnya itu tipis, jadi makin lama tuh si pistonnya makin mendorong ke dalam. Ketika diganti kampas rem yang tebel, yang baru, dia kan otomatis si pistonnya masuk ke dalam. Jadi minyak remnya ngisi lagi. Sekarang kita tutup.